Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, ore-ore-goren. Lagi-lagi ada sesuatu yang bikin saya kepikiran tentang Ankoku Shinka atau Dark Digivolve. Kan kita tahu ya kalau itu evolusi gelap yang dicapai oleh tokoh utama di series Digimon karena kesalahan saat merawat Digimon mereka. Kemudian lagi-lagi Shizuka ngasih informasi lagi nih ke saya. Intinya soal ini sebenarnya udah lama sih pas bulan puasa kemarin kayaknya. Dan apakah Ankoku Shinka itu sebatas membuka evolusi ke wujud gelapnya aja, atau ada makna lain seperti Digimon akan lepas kendali setelah evolusi ini? Jadi kalau seperti ini berarti kan kasus di Digimon Frontier bisa dihitung juga ya. Emang di Frontier tuh kayak gimana? Ya sekalian aja kita bahas di sini ya, berdasarkan opini dan fakta dari informasi yang ada. Videonya mungkin bakal agak singkat ya. Untuk garis besar dari Ankoku Shinka juga udah dijabarkan di video saya yang ini guys, yang dulu ini, yang bahas evolusi anime Digimon tuh. Langsung aja kita mulai, tonton sampai habis karena di akhir video ada pelajaran hidup yang bisa diambil. Seperti biasa jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video saya yang berikutnya. Ikzo! Visual Gate Open! Dark Digivolve atau Ankoku Shinka adalah proses evolusi gelap sesuai namanya. Kondisi yang dicapai ketika Digimon mengalami kesalahan saat dirawat oleh tamernya, atau menerima pengaruh kekuatan emosi negatif, gelap atau jahat dari tamernya. Penyebab Ankoku Shinka ya bisa berupa kekuatan yang salah gunakan, terus tadi emosi negatif dan juga ketidakmampuan untuk merawat Digimon mereka. Walaupun begitu nggak selalu karena nggak mampu sih, soalnya kalau di game kita nggak mampu merawat Digimon kita tuh bisa dapat Numemon dan juga Sukamon tuh kalau nggak bener-bener dirawat ya. Untuk Vivi juga bisa, tapi tergantung rosternya juga gitu. Kebanyakan juga tetap dapat Digimon yang bagus walaupun Zong kayak kemarin tuh di Vivi saya main. Gamamonnya pengen saya bikin jadi Petal Gamamon, tapi ternyata dapatnya Gulus Gamamon, dan Gulus Gamamon itu nggak perlu requirement apa-apa gitu. Jadi Zongnya di dia gitu. Kan bagus Gulus Gamamon itu ya. Keren juga. Terus back to topic, pemicu utamanya ya emang dari perlakuan tamer yang salah ngerawat sih. Ini beda sama nggak mampu. Salah ngerawat itu bisa jadi mampu, caranya aja yang salah. Ini udah sering gak sih Taichi bikin Greymon jadi Skull Greymon? Bosen cok. Takato deh bikin Megalogromon jadi Megidramon ya. Ini sama aja, bedanya ya dari si Guilmonnya sendiri, yang evolusinya emang bisa jadi entitas yang berbahaya atau sang penyelamat emang tergantung sama tamernya. Jadi meskipun ini udah bawaan ya tetap pemicu utamanya dari perlakuan tamernya. Di Severs dan Digimon Next juga ada yang begini ya. Terus ada bawaan Digimonnya sendiri, yang emang dia memiliki potensi untuk Ankoku Shinka karena emang udah evolution lainnya seperti itu. Jadi evolusinya natural, atau dari sifat alami dan kepribadian Digimonnya sendiri berdasarkan profilnya. Karena poin selanjutnya lebih penting, kita singkat aja ya. Contohnya si Guilmon nih, Dorumon sama Gamamon ya. Mereka punya ini, walaupun si Dorumon tuh harus dikalahin dulu dalam wujud Evo lainnya. Dorugoramon, namanya aja Death X Evolution kok. Yang jadi Dexmon itu loh. Oh iya, mungkin Death Evolution bisa masuk juga ya, yaitu evolusi setelah Digimonnya mati dan hidup kembali, terus langsung evolusi jadi Digimon lain. Biasanya jahat sih ini, kayak Angemon jadi Devimon, terus Metal Greymon jadi Skull Greymon. Itu di Digimon World 1 sih. Cuman bisa dihitung nggak ya? Ya udah kita masukin aja. Next ada emosi negatif. Ini macam-macam juga dan bisa jadi hampir semua series memiliki pemicu ini. Kenapa hampir semua? Ya tanya aja sama dia nih. Emang dia butuh gituan dari hero? Kecuali dia bikin Gamamon putus asa terus diambil alih juga bisa sih. Udahlah, jadi seperti yang kita tahu lagi nih, emosi yang dipelajari oleh Digimon sebagai data yang mereka proses untuk berkembang memungkinkan mereka untuk berevolusi. Dan ini konsep yang selalu dan akan terus ada di berbagai series Digimon. Gak harus emosi negatif juga sih. Kalau emosi yang ditanggepin secara berlebihan juga bisa ngubah suatu Digimon jadi suatu entitas yang berbahaya. Kayak Puchimon jadi Maycrackmon VM guys. Cuman ini paling di luar nalar sih. Ini paling di luar nalar asli. Jadi kita nggak akan bahas ini. Balik lagi, emosi negatif ini yang paling berbahaya dan merupakan pemicu yang paling universal dari semuanya. Dengan memiliki tamer itu artinya Digimon akan merespon segala bentuk emosi dari perlakuan tamernya. Mereka akan merasakan apa yang dirasakan oleh tamernya. Kalau tamernya memiliki emosi yang intens, ya direspon buat perkembangan Digimon tersebut. Walaupun evolusi Digimon kebanyakan cuma mengarah ke satu line, tapi Hiro dan Gamamon tuh bener-bener memaksimalkan potensi mereka. Sesuai dengan pembahasan fiksi Digimon mengenai pengaruh evolusi yang beragam, emosi yang beragam menghasilkan potensi tak terbatas.
Makanya formnya banyak kan si Gamamon ini. Bukan kayak Vimon sih, Vimon kan dibantu sama armor, cok. Kalau emosinya buruk ya udah. Contohnya si Yui Inui ini ngubah Gaomon jadi Black Gaomon karena memunculkan kebencian dan dendam yang besar. Hikari dan Mei menggunakan keputusasaan mereka secara tidak sadar dan menciptakan Ordinmon. Lalu si Kaharasho membuat Fakemon-nya jadi Yatagaramon. Ini evolusi normal namun arahnya justru Ankoku Shinkai ya. Karena dia memakai Digisoul gelap dengan tambahan Digivice hitam dengan kekuatan Dark Area. Ini udah menyalahgunakan kekuatan sih jatuhnya, dan termasuk Dark Power atau Ankoku no Chikara. Spesialnya si Yatagaramon ini masih waras, dia nggak kehilangan akalnya, beda sama Masaru. Dia beneran pure dari emosinya sendiri, dari Digisoul sendiri yang berubah jadi hitam karena kebenciannya yang timbul ke Toma. Contoh berikutnya dari ini adalah si Taichi terus. Taichi yang lama juga. Yang salah pakai Crash bisa juga sih, tapi nggak sampai Dark Power juga. Di 2020 dia juga kena miasma hitam dan terpicu emosi negatif. Memberinya dan Metal Greymon kekuatan yang lebih besar, namun mereka jadi lupa diri. Berakhir evolusi jadi Mugen Dramon yang masih belum sempurna. Nah, terus di Frontier gimana nih? Kan nggak ada tanda-tanda seperti itu di sana. Oke, kalau kalian menggunakan logika mengenai Beast Spirit yang memiliki insting liar Jutoshi yang membuatnya susah dikendalikan, bisa aja. Tapi kan efeknya cuma sekali aja. Dan untuk trio Junpei, Tomoki, dan Izumi itu mereka justru bisa langsung mengatasi Beast Spirit mereka tepat saat debutnya, saat akhir pertarungan perdana mereka. Jadi, mari kita ambil jalan tengahnya teman-teman. Abu-abu aja ya. Apa yang bisa benar-benar dibilang Dark Evolution itu adalah sesuatu yang berupa akibat dari cara memperlakukan Digimon. Untuk Frontier, karena para tamernya nyatu sama Digimonnya, yang bisa dijadiin patokan itu ya perkembangan karakternya. Kalau Duskmon sama Velgermon itu kan masuk ke kategori dikasih Dark Power atau Ankoku no Chikara ya. Jadi kita skip aja itu. Dan alasan Takuya bisa sampai 2 episode ngamuk itu ya karena dia nggak berani menghadapi kekuatan barunya. Dan ketika dia naikin Trailmon hitam, dia kembali jadi Flamemon. Ini menurut informasi dari link yang kemarin dikasih sama Shizuka ya, teman-teman. Bisa dibilang Dark Evolution itu meskipun jadi mundur selevel karena ya Dark Evolution itu seperti ujian, beban yang ditimpakan ke tamer yang gagal sampai mereka bisa berevolusi ke wujud yang benar. Terus menurut lore kan dia Agnemon yang melemah, jadi make sense aja gitu. Sampai dia memutuskan balik, barulah jadi Agnemon lagi. Kemudian dari sinilah Takuya menyadari potensi spirit dengan memanfaatkan elemen yang ada di sekitar mereka. Gak cuman elemen dasar dari spiritnya aja gitu kan. Nah, jadi intinya, evolusi Digimon itu sama seperti kehidupan manusia. Maksudnya, di hal ini pun masih memiliki kesinambungan dengan alur kehidupan manusia. Sebuah contekan yang paling simpel buat cerita fiksi, di mana kita membuat kesalahan seperti apapun dalam hidup kita, walaupun itu adalah sesuatu yang berat. Selagi kita punya niat untuk memperbaiki diri, kita akan selalu punya kesempatan untuk menjadi sosok yang jauh lebih baik. Kita bisa mengulang berkali-kali sampai kita sukses. Pelajaran hidup nih guys. Ini yang saya maksud. Oke, sekian dulu guys. Segitu aja buat video kali ini. Mohon maaf juga jika saya ada salah perkataan di video ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Komen juga silahkan banget di bawah. Akhir kata saya Rokuroren undur diri. Rokuroren Otsuka. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。